berhala nasab memandang dirinya sebagai kasta paling superior dan pribumi adalah bangsa inferior yang punya kewajiban melayani mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Doyo Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Menanggapi imigran Yaman Arab yang merasa sebagai kasta superior, bahwa imigran padang pasir penganut akidah kastanisasi rasis, penyembah berhala nasab, memandang dirinya sebagai kasta paling superior dan pribumi adalah bangsa inferior yang punya kewajiban melayani mereka sebagai pembawa darah suci. Namun belakangan mereka sangat ketakutan ketika diajak untuk melakukan pemeriksaan tes DNA, dan secara uji pustaka mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Di masa kolonial, sistem kasta mendapat tempat dalam politik rasis. Apartheid yang dijalankan oleh pemerintah penjajah Belanda. Belanda membagi kasta berdasarkan ras. Imigran Arab padang pasir selaku timur asing mendapat posisi di kasta kedua. Timur asing di atas pribumi, dan di dalam kalangan imigran padang pasir pun dibentuk sub-sub kasta yang terdiri dari kasta penyembah berhala nasab, kasta masyayikh, kasta qabili, dan kasta abid. Rasisme tersebut mendapat perlawanan dari kalangan pejuang kemerdekaan. Sementara itu di kalangan internal imigran padang pasir pun timbul perlawanan dari kalangan yang direndahkan hanya karena nasab atau keturunan tanpa memandang prestasi. Perseteruan antara kalangan penyembah berhala nasab dengan kalangan qabili memuncak, ditandai dengan pecahnya Jamiatul Khair, organisasi imigran Arab, yang kemudian kalangan qabili mendirikan organisasi Al-Irsyad. Kalangan penyembah berhala nasab bersikukuh dengan memanipulasi akidah yang lurus. Mereka menyalahkan bahwa kasta dan rasisme adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Sementara kalangan qabili berpendapat bahwa kemuliaan manusia berdasarkan ketakwaannya, bukan karena keturunannya. Kalangan penyembah berhala nasab mendapat dukungan dari Van der Plas, seorang pejabat Hindia Belanda, karena sejalan dengan New Genetika rasis yang dijalankan oleh penjajah Belanda. Hingga Van der Plas merestui, bahkan mendorong didirikan lembaga swadaya masyarakat rasis, Robitoh Alawiyah. Untuk itu nantinya tidak aneh jika ada sultan yang lebih memilih jadi Koninklijke Nederland atau CH Indische Leger KNIL, atau berpihak pada Republik Indonesia Serikat RIS daripada Republik Indonesia nantinya. Selain karena punya ideologi rasisme yang sama,
kalangan penyembah berhala nasab pun merupakan sekutu setia yang sangat berjasa mendukung penjajahan. Di antaranya saat bersekutu meruntuhkan kerajaan di Gresik, persengkongkolan dengan Verenik de Oost-Indische Compagnie VOC saat meruntuhkan Kesultanan Banten, dan yang terbesar adalah peran dari penyembah berhala nasab sebagai mufti Batavia dalam memadamkan perlawanan Aceh dan perlawanan pejuang Tarekat Banten, Jawa, Madura. Jasanya yang lain memvonis tarekat dan tasawuf sebagai ajaran sesat. Atas jasanya yang luar biasa tersebut, mufti Betawi tersebut mendapat bintang jasa tertinggi dari penjajah Belanda, bintang oren dari Ratu Wilhelmina. Ajaran rasis yang didalili sempat mati suri, tetapi bangkit lagi pada zaman pemerintahan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2004 dan 20 Oktober 2014. Sebutan ahwal terhadap pribumi sebagai sekedar saudara ibu ibarat second nation menjadi marak sangat masif. Keturunan imigran padang pasir, penyembah berhala nasab, berkampanye rasis. Mereka menempatkan diri sebagai manusia termulia yang harus diistimewakan dengan dalil yang tidak jelas. Mereka mengklaim dengan kebohongan sebagai satu-satunya pembawa darah suci keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalangan ahwal wajib untuk memuliakannya. Tapi sayang, mereka ini mengemis minta penghormatan tapi dengan merendahkan manusia lainnya. Tidak ada rasa hormat terhadap mereka yang lainnya. Tak peduli itu ulama atau umaro, karena bagi mereka hanya merekalah yang paling mulia. Mereka punya jargon, awamnya penyembah berhala nasab punya derajat 70 kali lebih tinggi dibandingkan ulamanya di luar mereka. Ironisnya, ajaran rasis tersebut banyak ditelan mentah-mentah oleh kalangan ahwal yang notabene derajatnya direndahkan. Dan ironisnya lagi, mereka justru lebih fanatik dan lebih rasis darinya. Bahwa yang terpengaruh ajaran rasis tersebut memang kebanyakan dari kalangan yang dulunya dijajah di zaman Belanda, di zaman penjajahan, masuk di kasta inlander yang sudah biasa disudrakan dan direndahkan. Apalagi mereka punya ketakutan mendapat karomah dari tokoh penyembah berhala nasab. Takut kualat karena dalam biografi mereka selalu diceritakan dengan doktrin sesat dan menyesatkan, seperti jika ada penganut penyembah berhala nasab yang tersinggung, kemudian ia tersebut marah lalu mengeluarkan karomahnya, di mana dengan karomah tersebut siapapun yang pernah menyinggung Habib akan mendapat bala bencana. Ada yang rumahnya kebakaran, ada yang jadi buta, ada yang anaknya mati, ada yang kecelakaan hingga cacat dan lain-lain. Sangatlah jauh beda dengan karomah Wali Songo yang justru menyelamatkan dan menjadikan rahmatal lil alamin serta bisa dijadikan untuk edukasi. Tetapi banyak juga yang tidak termakan sekte tersebut, namun itu menjadi pemicu kemarahan sekte penyembah berhala nasab. Oleh karenanya di panggung-panggung majelis mereka beredarlah fitnah-fitnah terhadap kiai dan ulama. Ini wajib
kita hentikan. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.